Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1861. Dia membuka pintu dan melihat beberapa kuda tinggi menghalangi pintu. Dia membeku sesaat. Ketika dia melihat Yue Nanyin, dia menjadi sadar. Hei, bukankah ini Nona Yue? Kenapa Nona Yue ada di sini? Pria tua itu dengan cepat menyanjungnya. Yue Nanyin bisa dianggap sebagai kenalan lamanya, dan sering melewati desa ini. Rumor mengatakan bahwa wanita muda yang menawan ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Ketika dia melihatnya, dia secara alami akan menghormatinya. Selain itu, Yue Nanyin murah hati dan milik dermawan besarnya. Setiap kali dia tinggal di hotel, dia akan memberi banyak tips saja. Orang tua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Yue Nanyin bertanya terus terang. Nona Yue hanya bertanya, lelaki tua itu tahu segalanya dan tidak bisa berhenti bicara. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu memiliki seorang pria bernama Long, tinggi dan besar, dengan wajah mati. Apakah seorang pria berusia 30-an pernah ke sini? Atau, dia pernah tinggal di sini sebelumnya? Yue Nanyin menggambarkannya dengan jelas kepada lelaki tua itu. Orang yang bermarga Long disebut Long Zaitian. Pria tua itu berkedip dan bertanya. Meski sedikit mengantuk, pikirannya masih relatif jernih. Ya, itu Long Zaitian. Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, warna cerah muncul di matanya. Pemuda ini tinggal di sini selama 1 malam, lalu pergi, menuju lembah serigala lapar. Jawab orang tua itu. Hah? Kapan dia pergi? Yue Nanyin jelas sedikit terkejut, dia tidak menyangka Long Zaitian tiba di sini tadi malam, yang lebih cepat dari mereka. Oh, baru sekarang. Belum lama aku pergi. Jika kamu mengejarnya sekarang, mungkin kamu bisa menyusul. Orang tua itu berkata lagi. Terima kasih Pak Tua, ayo pergi, kita akan mengejar sekarang. Mendengar ini, Yue Nanyin berbalik dan ingin pergi. Mendengar ini, lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, jadi dia hanya bisa melihat Yue Nanyin pergi. Orang tua, ambillah, aku tahu maksudmu. Pada saat ini, Miao Dazuang melipat 100 yuan menjadi potongan kecil dan melemparkannya ke lelaki tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu menangkapnya. Hei, Tuan Miao baik, Nona Yue, pelan-pelan dan selamat jalan. Pria tua itu melihat uang di tangannya, dan langsung tersenyum. Setiap kali Yue Nanyin datang, dia akan memberikan sedikit banyak tip, yang membuat pria tua itu melakukan yang terbaik untuk Yue Nanyin. Setelah menyelesaikan masalah ini, Miao Dazuang juga pergi, dengan sekelompok lebih dari selusin orang, perkasa dan perkasa. Nona, tolong pelan-pelan, jangan khawatir, kami pasti akan menyusul kakak Long. Miao Dazuang mengejarnya, sedikit khawatir dan otentik. Betul Nona, mudah ditangani jika kita tahu kemana tujuan kakak Long. Bahkan jika kita tidak bisa menyusulnya, kita bisa langsung ke tempat tujuan. Selain itu, kakak Long pergi ke tempat itu untuk urusan bisnis, dan itu pasti tidak akan pergi dalam waktu singkat. Xiao Tao juga menimpali. Itu yang aku katakan, tapi aku khawatir dia akan mati di lembah serigala. Wajah Yue Nanyin sangat serius. Nona, keterampilan kakak Long, kita semua tidak bisa mengalahkannya. Serigala jahat di lembah serigala lapar, apa yang bisa mereka lakukan untuk menjatuhkannya? Jika kamu khawatir tentang dia, kamu mungkin juga mengkhawatirkan diri kita sendiri. Ekspresi Miao Dazuang aneh saat ini, dan semua orang dapat melihat bahwa Yue Nanyin memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Long Zaitian. Ya, Nona, kamu melambat, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi begitu cepat. Xiao Tao juga sangat setuju dengan perkataan Miao Dazuang. Bab 1862. Dari desa kecil menuju Hungry Wolf Valley jaraknya masih jauh, menunggang kuda pun membutuhkan waktu sekitar 1 jam. 1 jam kemudian, rombongan akhirnya tiba di depan Hungry Wolf Valley. Nona, bukankah lelaki tua itu mengatakan bahwa kakak Long baru saja pergi? Mengapa kita tidak mengejar kakak Long setelah kita mengejarnya sepanjang jalan? Sekelompok orang berhenti di depan lembah serigala lapar, dan Xiao Tao bertanya dengan ragu. Nona, kakak Long sudah memasuki lembah serigala lapar, kan? Tanya Miao Dazuang. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu, dia bukan orang normal.
Jika itu orang normal, kita pasti sudah lama bertemu dengannya. Yue Nanyin juga sedikit bingung, saat itu hampir jam 9 pagi. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita langsung pergi ke lembah serigala lapar? Miao Dazuang bertanya lagi. Jalan menuju lembah serigala lapar tidak mudah untuk dilalui. Sekarang setelah kita memasuki lembah serigala lapar, kita tidak akan bisa keluar sampai sekitar pukul 1 siang. Yue Nanyin sedikit mengernyit, dan berkata dengan tenang. Lembah serigala lapar adalah ngarai yang sangat panjang, ada banyak serigala yang tinggal di sini sepanjang tahun, kebanyakan orang tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya. Ledakan. Pada saat itulah terdengar suara tembakan, dan senapan yang dipegang Miao Dazuang mengeluarkan asap dari moncongnya, jelas dia melepaskan tembakan. Setelah beberapa saat, tubuh serigala jatuh dari tebing. Nona, ada yang salah, kita bahkan belum memasuki lembah serigala lapar, ada serigala yang menatap kita. Miao Dazuang berkata pada Yue Nanyin. Benar-benar tidak biasa. Biasanya, pada jam seperti ini, serigala akan bersembunyi di kedalaman ngarai, tetapi sekarang mereka telah datang ke sini. Wajah cantik Yue Nanyin sedikit serius dan otentik. Nona, haruskah kita terus bergerak maju? Saya merasa mungkin ada bahaya di ngarai ini. Jika bukan karena apa yang terjadi pada serigala di ngarai, serigala ini tidak akan muncul di tempat ini sekarang. Miao Dazuang berkata dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Nona, aku juga merasa tidak enak. Xiao Tao juga berkata. Kami sudah tiba di sini, dan kami memiliki begitu banyak orang dan senapan di tangan kami, apa yang kami takutkan. Bahkan jika senapan itu tidak berguna, kamu adalah master bawaan, jadi kamu masih takut pada serigala. Yue Nanyin memandang Miao Dazuang, sedikit terdiam. Kekuatan saya cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Yang saya khawatirkan adalah Nona. Bahkan Anda dan saya dapat melindungi Nona, tetapi saudara-saudara ini tidak begitu terampil. Jika situasinya sangat tidak menguntungkan, kami mungkin akan menderita kerugian. Mendengar ini, wajah Miao Dazuang tampak bermasalah. Tidak perlu dikatakan, ayo masuk, ayo buat keputusan cepat dan lewati lembah serigala lapar secepat mungkin. Yue Nanyin berkata dengan tegas dan otentik, lagi pula, dia adalah orang pertama yang menuju lembah serigala lapar. Melihat ini, Miao Dazuang, Xiao Tao dan yang lainnya buru-buru mengejar mereka, dan sekelompok orang memasuki lembah serigala lapar lagi. Au! Tidak lama setelah memasuki lembah serigala lapar, lolongan serigala terdengar satu demi satu. Setelah kuda-kuda ini memasuki ngarai, mereka juga meringkik gelisah, dan ada perasaan panik. Nona, tidak, lihat tebing itu. Miao Dazuang berhenti dan berkata pada Yue Nanyin. Yue Nanyin mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah tebing. Dari waktu ke waktu, satu atau dua serigala keluar dari tebing, memandangi orang-orang yang berjalan di bawah ngarai. Pasti ada sesuatu yang terjadi di lembah serigala lapar ini yang tidak kita ketahui. Wajah cantik Yue Nanyin menjadi serius. Pada saat ini, dia menyadari rasa krisis. Bab 1863. Nona, saya pikir sebaiknya kita berhati-hati. Wajah Miao Dazuang serius. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya membujuk Yue Nanyin sekarang, dan dia sangat jelas tentang temperamen wanita tertuanya. Bahkan lelaki tua di rumah tidak dapat mengubah keputusan Yue Nanyin. Semuanya, lebih waspada. Aku ingin melihat apa yang terjadi di Hungry Wolf Valley. Yue Nanyin juga berkata. Begitu Yue Nanyin mengatakan ini, hati semua orang terangkat. Lembah serigala lapar ini awalnya adalah tempat yang penuh bahaya, tetapi percakapan antara Miao Dazuang dan Yue Nanyin sekarang menambah sedikit kegugupan pada semua orang. Ledakan. Miao Dazuang melepaskan tembakan lagi, secara akurat merobohkan serigala di tebing. Serigala hitam jatuh dari tebing, tetapi tidak langsung mati, tetapi berdiri dengan paksa, menyeringai pada semua orang. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan diri dan tertembak di tubuhnya, dan jatuh ke tanah tanpa bernapas. Bang bang bang. Miao Dazuang melepaskan beberapa tembakan lagi ke langit akibatnya, serigala liar di tebing, dan di hutan, yang menonton secara diam-diam, menahan sedikit dan mundur satu demi satu. Ambisi tidak pernah mati. Mungkinkah serigala di lembah serigala lapar bosan makan buruan dan ingin mencari seseorang untuk makanan ringan? Aku khawatir kamu tidak memiliki kehidupan seperti itu. Miao Dazuang berkuda di depan, memegang senapan di tangannya, dan berjalan maju dengan anggun. Adik-adik di belakangnya didominasi oleh dua jenderal, Yue Nanyin dan Xiao Tao, yang juga memegang senapan di tangan mereka. Melihat serigala di sekitar mereka menjadi jauh lebih damai,
Kelompok itu mempercepat, tetapi setelah berjalan selama setengah jam, semakin banyak serigala liar yang mengintip. Miao Dazuang terus menembak, tapi tidak ada gunanya. Awalnya, 1 atau 2 serigala liar muncul di tebing, tetapi sekarang ada 3 atau 4, dan jumlahnya meningkat secara signifikan. Sialan, kita sudah lama tidak di sini, dan lingkungan sudah seperti ini. Jika kita terus masuk, apakah serigala ini akan menelan kita? Miao Dazuang mengutuk, ekspresinya menjadi lebih serius. Au! Seekor serigala liar berdiri di atas tebing, memandang ke langit dan melolong. Nona, ini tidak normal. Ini pagi dan matahari sudah sangat cerah. Mengapa serigala-serigala ini lari begitu saja? Ini berbeda dari sebelumnya. Xiao Tao juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia pernah melewati lembah serigala lapar, dan dia selalu bersama Yue Nanyin. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu. Ledakan. Miao Dazuang membidik serigala yang melolong di tebing dan menembak. Hanya saja tembakannya tidak mengenai. Sialan, apakah anjing ini memanggil temannya? Apakah dia akan menyerang kita? Miao Dazuang mengutuk, wajahnya sangat serius. Mengaum. Desisan ganas terdengar. Kemudian terdengar suara kuda meringkik. Ledakan. Bang bang bang. Satu tembakan, diikuti oleh beberapa tembakan lagi. Apa yang terjadi? Setelah mendengar ini, Miao Dazuang bertanya dengan gugup. Kakak Zuang, itu adalah serangan serigala, dan kuda putra ketiga digigit di paha. Sial, serigala-serigala ini gila, biasanya mereka tidak segila itu. Adik laki-laki di belakangnya berbicara dan mengutuk dengan suara rendah. Apakah kamu baik-baik saja? Miao Dazuang mengerutkan kening dan bertanya. Pria itu baik-baik saja, tetapi kudanya terluka. Kakak Zuang, serigala-serigala ini gila. Jika kita terus masuk lebih dalam, aku khawatir itu tidak aman. Adik laki-laki di belakangnya melaporkan lagi. Bab 1864. Sudah di sini, tidak mungkin. Sekarang tidak mungkin untuk berhenti. Miao Dazuang menggertakkan giginya dan berkata tanpa daya. Bisakah kuda yang digigit berjalan? Apa yang dipikirkan Miao Dazuang, jadi dia bertanya lagi. Saya masih bisa berjalan. Cederanya tidak terlalu serius. Saya telah menghentikan pendarahannya. Adik laki-laki di belakangnya menjawab. Bangunkan energimu dan lanjutkan. Miao Dazuang segera membuat keputusan yang menentukan. Kelompok itu terus bergerak maju, tetapi dalam 20 menit, 2 serangan serigala berturut-turut telah terjadi. Serigala liar di lembah serigala lapar tampak gila, ketika mereka melihat orang, mereka bergegas maju dengan putus asa, seolah-olah mereka berulang kali dirangsang oleh sesuatu. Senapan orang besar sudah terisi semua, dan dia menembak ketika dia melihat serigala bergegas. Miao Dazuang berkata lagi, dan setelah beberapa saat, pemandangan itu mengingatkan kembali sosok yang mengoperasikan senapan. Ledakan. Bang bang bang. Dari waktu ke waktu, terdengar semburan tembakan, karena semakin dalam, semakin banyak serigala menerkam mereka, dan setelah satu ditangani, mereka terus bergerak maju. Tapi setelah maju untuk jarak tertentu, ada 2, 3, atau bahkan lebih yang menerkam mereka. 20 menit kemudian, di tebing, lebih dari 20 serigala saling menatap. Melihat seseorang mendekat, serigala liar itu melompat dari tebing satu demi satu dan bergegas menuju tim Miao Dazuang. Gila, gila, binatang buas ini gila. Melihat ini, Miao Dazuang mengutuk. Lindungi Nona, bunuh mereka, jangan tinggalkan siapapun. Miao Dazuang berteriak keras, mengikuti perintah Miao Dazuang, tembakan terdengar di tempat kejadian, dan serigala yang menyerbu jatuh sebagai tanggapan. Meskipun ada lebih dari 20 serigala, orang-orang yang dipimpin Miao Dazuang, selain menjadi penembak yang hebat, dia juga bermain sangat baik dengan senapan. Setelah satu putaran penembakan, lebih dari 20 serigala mati, tetapi Miao Dazuang tidak senang. Di tempat seperti ini, kedamaian sementara tidak berarti keamanan. Sebaliknya, mungkin ada bahaya tersembunyi. Kakak Zuang, lihat cepat. Seorang adik laki-laki bermata tajam berteriak keras. Miao Dazuang mendengar kata-kata itu, dan melihat ke arah adik laki-laki itu, hanya untuk melihat ratusan serigala berdiri dalam kegelapan di puncak bukit, area yang luas, gelap gulita, melihat ke sini. Si Dazuang, kali ini, saya khawatir akan sulit untuk lulus ujian. Yue Nanyin melihat situasi saat ini dengan ekspresi serius, nadanya bermartabat dan otentik. Nona, apa yang harus saya lakukan? Serigala ini jelas gila. Melihat situasinya, Xiao Tao sedikit takut untuk sementara waktu.
Meskipun dia juga terampil dan telah belajar cara berburu, itu tidak berguna. Ratusan serigala, lusinan dari mereka, tidak dapat menanganinya sama sekali. Tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Kalau Paman Bao berjalan di depan, apakah dia sudah ada di sana? Yue Nanyin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam pelan. Nona, jika sesuatu terjadi nanti, kamu dan Xiao Tao akan kembali dengan cara yang sama, dan kami akan memblokir binatang buas ini. Ini masalah sepele bagi kami untuk mati. Jika ada yang salah denganmu, kami tidak bisa menjelaskannya kepada orang tua itu. Nada Miao Dazuang bermartabat dan otentik saat ini, dan suasananya menjadi sedikit tragis untuk sementara waktu. Hal bodoh apa yang kamu bicarakan? Jika kamu ingin mati, semua orang akan mati di sini bersama. Ada apa jika aku pergi? Berhenti bicara omong kosong dan perintahkan saudaramu. Yue Nanyin sedikit terharu saat mendengar kata-kata itu. Kakak Zuang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung. Seorang adik laki-laki memandangi serigala di tebing dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bab 1865. Bertarung. Bagaimana cara bertarung? Bisakah kamu mengalahkannya? Saat Miao Dazuang mendengar kata-kata ini, matanya membelalak. Lindungi Nona, ayo terus maju, sudah terlambat untuk mundur sekarang, lewati ngarai secepat mungkin. Miao Dazuang berteriak keras, dan kemudian, sekelompok orang mengepung Yue Nanyin dan Xiao Tao, lalu melewati ngarai secepat mungkin. Ao! Ada beberapa lolongan lagi, dan jumlah serigala di gunung terus bertambah. Awalnya ada 2 atau 300 serigala, tapi sekarang lebih banyak lagi. Gila, apakah semua serigala liar di ngarai keluar? Orang biasa masuk, dan tidak ada tulang yang tersisa. Melihat situasi ini, seorang adik berseru. Teruskan. Jangan berhenti. Miao Dazuang berteriak lagi, tim bergerak maju dengan kikuk, dan hanya ada 20 atau 30 orang, dan dalam keadaan normal, 5 atau 6 orang dengan senapan akan dapat melewati lembah serigala lapar dengan aman. Tapi sekarang, 20 atau 30 orang mungkin kesulitan keluar dari ngarai ini. Mengaum. Raungan keras terdengar. Ho 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 ho. Kemudian terdengar beberapa raungan keras. Bang bang bang. Anak buah Miao Dazuang menembak lagi, untuk sesaat, seluruh ngarai penuh dengan tembakan, dan sekitarnya dikelilingi oleh serigala yang melolong. Bunuh mereka dan lindungi Nona muda. Jika ada yang salah dengan Nona muda, aku akan bertanya padamu. Miao Dazuang melepaskan suaranya dan berteriak, dia mengambil senapannya sendiri dan menembak terus-menerus. Pada saat ini, seluruh tim hampir terhenti, tidak dapat bergerak maju sama sekali. Xiao Tao, ambillah. Saat ini, wajah Yue Nanyin dingin, dan dari suatu tempat, dia mengeluarkan senapan dan melemparkannya ke Xiao Tao. Meski tubuh Xiao Tao tidak terlalu kuat, dia benar-benar menangkap senapan yang dilemparkan oleh Yue Nanyin. Setelah memberi Xiao Tao senapan, Yue Nanyin menarik senapan dari kuda yang menyeret barang, memuatnya, dan mulai menembak. Keahlian menembak Yue Nanyin dan Xiao Tao dianggap bagus, pada dasarnya mereka bisa menembak. Sekalipun keahlian menembaknya buruk, itu bukan masalah besar, karena terlalu banyak serigala liar yang menyerbu, dan mereka dapat mengenai mereka hanya dengan satu tembakan. Nona, ada terlalu banyak serigala, tidak mungkin terus seperti ini. Miao Dazuang mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat ini. Serigala liar ini menyerang satu demi satu, seolah-olah mereka sedang sekarat, tetapi amunisi mereka terbatas. Cari tempat, gua atau apalah. Ayo fokuskan senjata kita ke satu arah dan jaga pintu masuk gua sampai serigala mundur. Yue Nanyin menembak serigala lain, dan dia menembak sambil berbicara. Nona, saya tahu ada gua tempat saya bisa bersembunyi. Saat ini, kata seorang adik laki-laki. Kamu maju dan pimpin jalan, cepatlah. Yue Nanyin tidak bisa ragu lagi, jika ini terus berlanjut, mereka akan kehabisan amunisi dan makanan. Mendengar itu, sang adik buru-buru bergerak maju. Adik laki-laki di depan menekannya dengan senjata, membuka jalan berdarah untuk sang adik, dan tim bergerak maju dengan susah payah. Hanya saja mereka berjalan lebih dari 10 menit, dan mereka hanya berjalan kurang dari 100 meter. Little Six, kamu tidak ingat tempat yang salah, kan? Apakah kamu di sini? Miao Dazuang mau tidak mau berteriak keras, orang yang memimpin di depan tentu saja adalah Xiao Liuzi. Saudara Zuang, saya ingat dengan benar, gua itu cukup besar, kita semua bisa masuk dan berlindung. Little Six menjawab dengan keras, tembakannya terlalu padat dan suaranya terlalu rendah untuk mendengar apapun. Menurut kecepatan ini,
berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Miao Dazuang. Bab 1866. 5 menit, seharusnya 5 menit lagi. Xiao Liuzi berteriak keras sambil membuka jalan di depan. Pada saat ini, suara tembakan membuat seluruh ngarai bergetar, dan serigala terus berjatuhan di bawah respon lebih dari 20 senapan. Tapi setelah satu kelompok serigala liar tumbang, kelompok lain menyerbu. Untungnya tempat ini bukan area terbuka, kalau tidak mereka akan diserang dari kedua sisi. Sialan, ini terlalu banyak, apakah serigala liar ini gila? Wajah Yue Nanyin serius. Nona, terlalu banyak serigala liar yang mati di sini, dan bau darah ada di mana-mana. Dengan cara ini, lebih banyak serigala liar akan tertarik. Xiao Tao juga berkata, tapi tidak mungkin, kita hanya bisa mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Yue Nanyin berkata tanpa daya. Nona, sayang sekali, aku tidak tahan lagi, ada terlalu banyak serigala liar. Dari arah lain, terdengar suara panik. Beberapa dari kalian, cepat dan tunggu. Melihat ini, Miao Dazuang buru-buru memberi perintah. Hanya saja pemindahan seperti ini sia-sia. Jika Anda merobohkan tembok timur untuk mengganti tembok barat, apa yang harus Anda lakukan dengan tembok timur? Bang bang bang. Ada suara tembakan lagi, dan sekelompok besar jatuh. Saudara Zuang, kita kehabisan amunisi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Zuang, saatnya melawan binatang buas ini dengan tangan kosong. Semuanya, lindungi Nona, Sial, lawan para bajingan ini. Petik 2. Suara-suara panik datang dan pergi, dan orang-orang panik saat ini. Mengaum. Pada akhirnya, seekor serigala menerobos garis pertahanan, bergegas, menjatuhkan senapan di tangan adik laki-laki dengan satu kaki, dan bergegas menuju leher adik laki-laki tersebut. Adik laki-laki itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia melihat mulut serigala hendak mendarat di lehernya. Jenis binatang buas ini paling baik dalam membunuh mangsanya dengan satu pukulan. Ledakan. Pada saat ini, Dazuang tiba-tiba melepaskan tembakan, mengenai serigala liar yang sedang berlari mendekat tanpa kesalahan. Apa yang kamu lakukan dengan linglung, berdiri? Teriak Miao Dazuang, dan adik laki-lakinya mendengar kata-kata itu, lalu dia bereaksi. Ho 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 ho. Namun, pada saat ini, ada beberapa raungan yang lebih keras, dan kedua serigala itu menyerbu Miao Dazuang pada saat yang sama. Miao Dazuang menyadari bahwa krisis akan datang, dan bereaksi secara naluriah, membunuh serigala yang sedang terburu-buru dengan satu tembakan, tetapi dia masih tidak bisa mengelak dan tertangkap seekor serigala menggigit dengan keras. Ah! Miao Dazuang berteriak kesakitan, mengeluarkan pisau besar di pinggangnya, dan memotong serigala menjadi dua dengan satu pisau, tetapi ujung serigala yang lain masih menggigit pahanya dengan erat. Pada saat ini, bagian belakang tim berantakan, Miao Dazuang dan adik laki-lakinya berantakan, ada terlalu banyak serigala liar, dan mereka telah menyerang kerumunan mereka. Dazuang, yang baru saja memotong bibit serigala liar, belum sempat bernafas, ketika dia menoleh, 3 atau 4 serigala liar menerkamnya. Melihat situasi seperti itu, keputusasaan muncul di matanya, dan dia mundur 2 langkah lagi dan lagi, wajahnya pucat. Sudah berakhir, apakah ini akhir bagiku? Aku baru saja menikah belum lama ini, dan aku bahkan belum punya anak, jadi aku dikubur di bawah mulut binatang buas ini. Dalam sekejap mata, Miao Dazuang banyak berpikir. Saat ini, dia tidak bisa melihat jejak kehidupan. Binatang buas ini juga pintar, mengetahui bahwa dia adalah orang kunci, jadi mereka memusatkan kekuatan mereka untuk menyerangnya. Swosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, terdengar suara angin kencang, dan 3 lampu hitam menyala di langit, melesat ke arah kerumunan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Bab 1867. Di tengah kilatan ini, Miao Dazuang, yang berada di garis depan hidup dan mati, tiba-tiba melihat kemunculan cahaya hitam, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebab, dia bisa merasakan aura pembunuh ganas yang dibawa oleh tenda hitam itu. Saat berikutnya, 3 lampu hitam menghantam 3 serigala liar yang bergegas ke arahnya. Kecepatan lampu hitam itu begitu cepat hingga menghancurkan serigala liar itu berkeping-keping. Miao Dazuang melihat dengan matanya sendiri bahwa serigala liar itu langsung berubah menjadi awan kabut darah, dan sebagian kabut darah jatuh di wajahnya. Adegan ini membuatnya terlihat bodoh. Puff-puff. Ada beberapa suara lagi yang menembus tubuh, dan 3 awan hitam menyerbu serigala lagi, dan 3 awan hitam menembus tubuh serigala seperti menusuk manisan hau. Serigala-serigala liar itu berjatuhan,
semua orang terpana melihat pemandangan ini. Setelah 3 lampu hitam masuk, tekanan pertahanan mereka berkurang secara signifikan. Nona, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan lampu hitam itu? Xiao Tao juga menyadarinya, jadi dia bertanya. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Pasti ada master. Yue Nanyin melepaskan tembakan ke depan dan menjawab. Luar biasa. Saya merasakannya, terima kasih senior telah membantu saya. Miao Dazuang sangat bersemangat, sebagai seorang master, dia bisa sedikit banyak merasakan keberadaan master lainnya. Ledakan. Tepat setelah semua orang bertanya-tanya siapa yang menembak, sosok tinggi turun dari langit dan mendarat di depan semua orang. Setelah semua orang melihat sosok tinggi itu, mereka tertegun sejenak, tetapi mereka segera menyadari, bukankah ini Long Zaitian? Kakak Long, ini kamu, ini benar-benar kamu. Saat Xiao Tao melihat Long Zaitian, dia berkata dengan semangat. Paman Bao, kenapa kamu? Bukankah kamu berjalan di depan kami? Tidak, kamu harus dimakan oleh serigala. Yue Nanyin juga sangat terkejut. Kakak Long, luar biasa, kamu muncul terlalu tepat waktu. Miao Dazuang sangat bersemangat hingga dia bahkan melupakan rasa sakit karena digigit. Mengapa kamu di sini? Long Zaitian bertanya dengan heran. Huff, aku ingin pulang. Aku tidak di sini atau di sana. Siapa tahu, begitu aku masuk, binatang buas ini akan menggila. Yue Nanyin mendengus dingin, dan saat dia berbicara, dia merasa sedikit dirugikan. Untuk mengejar Long Zaitian, dia hampir mati di tempat ini. Raja Serigala Ngarai sudah mati. Sekarang di Ngarai ini, ada banyak Raja Serigala yang bertarung satu sama lain. Seluruh Ngarai berbau darah. Pertempuran Raja Serigala di tengah Ngarai menyebabkan semua serigala liar keluar ke sini, dan bau darah di tengah Ngarai menyebabkan serigala ini menjadi liar. Long Zaitian mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Ternyata seperti ini, tidak heran. Yue Nanyin tiba-tiba mengerti. Hampir seperti itu artinya. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Situasi umumnya adalah sesuatu terjadi di tengah Ngarai, yang memengaruhi ikan di kolam. Long Zaitian berkata dengan tenang lagi. Kakak Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada terlalu banyak serigala. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini sendirian? Pada saat ini, Miao Dazuang sedikit bingung. Long Zaitian tidak hanya masuk, tetapi juga berdiri di sini dengan aman dan sehat. Menghadapi pertanyaan Miao Dazuang, Long Zaitian tidak banyak bicara, dan 4 duri besi hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Suara mendesing. Begitu Long Zaitian bergerak, stimulus besi di tangannya ditembakkan, dan langsung berubah menjadi 4 lampu hitam, bergegas dengan liar di antara serigala, dan serigala liar itu jatuh baris demi baris. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Bab 1868. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang lagi, apakah ini tuan yang sebenarnya? Tembakannya ternyata sangat luar biasa. Kapan aku akan sekuat Kakak Long? Melihat pemandangan ini, mata Miao Dazuang sedikit terbakar. Dahulu kala, menjadi ahli top juga merupakan impian batinnya. Si Dazuang, bahkan tidak memikirkannya. Paman yang bau ini benar-benar tidak manusiawi. Aku belum pernah melihat orang mengerikan seperti itu. Kinya sangat kuat sehingga dia bisa mengendalikan duri hitam itu. Yue Nanyin melirik Miao Dazuang tanpa berkata-kata, dan Miao Dazuang menggaruk kepalanya karena malu ketika mendengar ini. Meskipun kata-kata Yue Nanyin kasar, itu bukan tanpa alasan. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf, kerja keras tidak bisa dihindari, tetapi bakat juga merupakan faktor yang sangat penting. Long Zaitian berjalan menuju serigala selangkah demi selangkah. Ada semakin banyak lampu hitam yang menempel di sekujur tubuhnya. Lampu hitam itu tak tertandingi dan tak terkalahkan. Sangat kuat, duri hitam itu sepertinya terhubung dengannya. Miao Dazuang menghela nafas. Selain itu, aura pembunuh dilepaskan secara samar, dan seharusnya banyak orang yang mati di bawah duri hitam ini. Ekspresi Yue Nanyin sangat serius. Nona, Kakak Long adalah orang yang sangat kuat. Menurutmu latar belakang seperti apa yang dia miliki? Pada saat ini, Xiao Tao juga berhenti, karena Long Zaitian saja sudah cukup untuk melawan serigala liar ini. Melihat situasi ini, semua orang juga mengerti kenapa mereka bisa berjalan ke Ngarai ini dengan aman. Long Zaitian sama sekali tidak takut pada binatang buas ini, sebaliknya, binatang buas ini seharusnya takut pada Long Zaitian. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu?
Mungkin hanya ada segelintir master seperti itu di seluruh Daxiakan. Aku tidak tahu apakah racun Bukakek dapat mematahkan kekuatannya. Yue Nanyin menatap Long Zaitian dalam-dalam, mengungkapkan maksudnya. Bahkan lelaki tua itu. Ketika Xiao Tao mendengar kata-kata ini, dia mendecakkan lidahnya sedikit. Di matanya, lelaki tua yang tinggal di pegunungan yang dalam adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi keberadaan yang tak terkalahkan ini, di depan Long Zaitian, patut dipertanyakan, yang membuat Xiao Tao merasa tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, di mana Long Zaitian lewat, pohon-pohon besar tumbang langsung ke tanah, dan serigala liar yang berlari menuju Long Zaitian langsung hancur berkeping-keping. Segera, serigala liar di sekitarnya dibersihkan oleh Long Zaitian. Setelah sebuah pohon besar patah, ia menabrak kepala Long Zaitian, tetapi ketika pohon besar itu hendak tumbang di atas kepala Long Zaitian, tiba-tiba pohon itu terpaku di udara. Kakak Long, kamu benar-benar kuat. Seru Miao Dazuang, adik laki-laki di sekitar Miao Dazuang juga tercengang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Long Zaitian, yang sepertinya tidak terlihat, ternyata adalah keberadaan yang menakutkan. Setelah pohon besar itu berhenti di udara, tiba-tiba seluruh pohon itu terangkat ke udara, dan seluruh pohon itu melayang di udara. Ledakan. Pohon besar itu meledak beberapa saat, dan semua cabangnya tumbang, hanya menyisakan batangnya yang gundul. Long Zaitian mengulurkan tangannya, meledak dengan energi di tangannya, dan mendaratkan telapak tangannya yang kokoh di batang pohon. Batang pohon itu terangkat ke udara dan terbang menuju tebing yang jauh. Saat berikutnya, pohon tebal itu ditancapkan ke tebing dengan paksa. Raja serigala yang berdiri di atas tebing sangat ketakutan hingga hampir jatuh, dan serigala liar yang berdiri di sampingnya melarikan diri dengan lebih putus asa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin pohon sebesar itu tertanam di dalam batu yang keras? Melihat pemandangan ini, Miao Dazuang tercengang, merasa luar biasa. Bab 1869. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tertegun sejenak. Bagaimana Anda melakukannya? Xiao Tao juga menganggapnya luar biasa. Mungkinkah dia membungkus seluruh pohon dengan kekuatannya sendiri, lalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menembus batu yang keras? Yue Nanyin berkata dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Nona, ini tidak mungkin. Orang yang kuat bisa melakukan ini. Miao Dazuang bertanya lagi dengan kaget. Aku juga tahu itu tidak mungkin, tapi selain kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan lain. Bisakah kamu memikirkan penjelasan lain? Yue Nanyin tersenyum dingin dan bertanya balik. Saya. Ketika Miao Dazuang mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Suara mendesing. Terdengar suara angin bertiup, dan cahaya hitam melintas di tangan Long Zaitian, dan cahaya hitam akhirnya tertanam di pohon besar di tebing secara akurat. Ketika semua orang melihat adegan ini, beberapa dari mereka tidak mengerti apa tujuan Long Zaitian melakukan ini. Apa yang dia lakukan? Miao Dazuang bertanya lagi. Nona, apakah kamu tahu? Xiao Tao sangat penasaran. Duri hitam itu, seolah-olah berlumuran darah, diresapi dengan aura pembunuh yang dingin. Dia ingin menggunakan aura pembunuh yang berasal dari duri hitam untuk menekan serigala yang ambisius ini. Seharusnya seperti ini, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Yue Nanyin juga tidak yakin, dia telah bersama kakeknya sejak dia masih kecil, jadi dia tahu banyak tentang beberapa rahasia. Benarkah? Miao Dazuang jelas tidak percaya. Nona, apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Xiao Tao luar biasa otentik. Aku juga berpikir itu berlebihan, lihat saja. Yue Nanyin menenangkan dirinya. Setelah gelombang operasi seperti itu oleh Long Zaitian, serigala liar di sekitarnya tidak berani muncul. Setelah Long Zaitian menggantung duri hitam di tebing, serigala liar di tebing mundur perlahan, tidak berani mencongkel lagi. Nona, lihat, aku kembali. Miao Dazuang dengan cepat menemukan anomali serigala liar, yang sebelumnya tak kenal takut, mundur saat ini. Xiao Tao tercengang. Benar saja, itu mematikan. Yue Nanyin sangat terkejut, dan cara dia memandang Long Zaitian bahkan lebih tidak biasa. Latar belakang macam apa yang dimiliki pria ini untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Serigala telah mundur, apa yang masih kamu lakukan? Long Zaitian datang, memandangi orang-orang konyol itu, dan bertanya. Kakak Long, apakah serigala liar ini benar-benar mundur? Miao Dazuang bertanya dengan tidak percaya. Beberapa menit yang lalu, serigala liar itu hampir membunuh mereka, tetapi sekarang, serigala liar ini mundur atas inisiatif mereka sendiri.
Kalau tidak, bukankah kamu akan menontonnya sendiri? Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Kakak Long, bagaimana kamu melakukannya? Xiao Tao bertanya dengan sangat terkejut. Begitulah caranya, bukankah kalian semua baru saja menontonnya? Long Zaitian tersenyum kecut, rupanya dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Apa? Xiao Tao membeku sesaat. Apakah ada tempat tinggal di dekat sini? Sebaiknya gua dengan air. Long Zaitian memandangi kerumunan dan bertanya. Ya, aku tahu di mana itu. Adik laki-laki bernama Xiao Liuzi yang berbicara. Kamu juga lelah, kenapa kamu tidak pergi dan istirahat bersama? Ngomong-ngomong, apakah itu dalam radius 500 meter? Apa yang Long Zaitian pikirkan dan tanyakan lagi? Bab 1870. Itu harus dalam jarak 500 meter, di depan, kurang dari 200 meter. Xiao Liuzi menjawab bahwa dia sedikit bahagia pada saat dia lolos dari kematian. Kekuatan yang ditampilkan oleh Long Zaitian membuatnya memandang Long Zaitian dengan kagum. Pada saat ini, cara dia memandang Long Zaitian telah benar-benar berubah. Kalau begitu pimpin jalan. Setelah berjalan sepanjang pagi, aku juga ingin istirahat dan makan sesuatu. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kakak Long, kami membawa banyak makanan, seperti makanan kering, dan beberapa daging kering. Semuanya enak. Saat kita sampai di tempat, aku akan memberimu. Miao Dazuang mengikuti Long Zaitian, berbicara omong kosong. Kamu harus menangani lukanya, kamu harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Long Zaitian melirik Miao Dazuang, lalu ke yang lain. Dalam kekacauan barusan, banyak orang terluka. Meskipun tidak ada yang terluka parah atau meninggal, dia digigit serigala liar, dan jika tidak dirawat tepat waktu, dapat mengancam jiwa. Kakak Long, jangan khawatir, kami pasti akan menanganinya. Kami semua dari pegunungan. Jika kami tidak tahu bagaimana menghadapinya, lalu siapa yang akan menanganinya? Miao Dazuang memiliki senyuman di wajahnya, meskipun ada rasa sakit di kakinya, rasa sakit itu tidak membuatnya merasa sangat sakit. Kalau begitu ayo pergi. Long Zaitian berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, rombongan menuju ke gua di bawah kepemimpinan Xiao Liuzi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang muncul di pintu masuk gua. Gua itu dikelilingi oleh batu, mulut gua itu cukup besar, berjalan masuk, itu tampak seperti gua tirai air. Ada bukaan di atas goa, sehingga cahaya di dalam goa tidak terlalu gelap, tapi sangat terang. Di dalam goa juga terdapat sungai bawah tanah, karena sinar matahari yang terus-menerus membuat bagian dalam goa tidak lembab. Tuan Long, ini tempatnya, ini tempat yang bagus, kita bisa istirahat. Keenam putra kecil itu berada di langit melawan naga. Bagus. Long Zaitian hanya mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh. Beberapa dari kalian, keluar dan lihat apakah ada tumbuhan dan sejenisnya di sekitar, dan biarkan saudara yang terluka mengobati lukanya. Miao Dazuang berbicara kepada adik laki-lakinya lagi. Orang-orang seperti mereka yang tinggal di Miaojiang sudah sangat mengenal jamu sejak kecil, pada dasarnya mereka bisa mengenali beberapa jamu penyembuh secara sekilas. Selama kamu tidak meninggalkan radius 500 meter, kamu semua aman. Long Zaitian adalah Tao lagi saat ini. Oke, Tuan Long. Adik laki-laki itu sangat hormat dan otentik. Saat mereka berbicara, mereka keluar dengan senapan mereka. Meskipun ada lebih sedikit serigala liar di luar, mereka belum tentu benar-benar aman. Tuan Long, duri hitammu. Miao Dazuang cukup penasaran dan bertanya. Ini mirip dengan apa yang kamu pahami, itu bisa menekan serigala liar itu. Long Zaitian berkata dengan tenang, sambil berkata, dia menemukan kayu bakar kering dan menyalakan api. Paman Bao, kenapa kamu pergi tanpa bersenandung? Yue Nanyin berjongkok di hadapan Long Zaitian, alisnya sedikit mengernyit, dan bertanya. Sudah kubilang, aku pergi, aku sedang terburu-buru. Long Zaitian tenang dan otentik. Kupikir kau hanya bercanda. Yue Nanyin tampak tidak senang. Kakak Long, apa yang kamu lakukan menyalakan api? Xiao Tao sedikit bingung saat ini. Api terbuka bisa mengusir serigala liar, dan kamu juga bisa memanggang daging serigala. Long Zaitian menjawab dengan tenang. Tidak, Kakak Long, daging serigala ini asin dan mencurigakan. Kami tidak punya bumbu apapun, jadi rasanya pasti tidak enak. Miao Dazuang mengedipkan matanya, sedikit bingung, apa enaknya daging serigala ini. Bersambung.
Nantikan bab selanjutnya bosku.